Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 IPS dari IPS 1 sampai 5. Ini materi baru setelah poros maritim adalah materi biosfer. Materi biosfer ini ada hubungannya dengan ilmu biologi, di mana kita mempelajari lapisan makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di lapisan permukaan bumi. Kata biosfer itu terdiri dari dua kata, bios dan sfera. Sfera berarti lapisan dan bios itu berarti kehidupan. Ada yang menyebabkan makhluk hidup di permukaan bumi itu tidak merata. Tidak meratanya ini disebabkan ada ada faktor penyebab dan ada sarana persebaran serta hambatan persebaran. Kalau kita lihat pada gambar ini, tampak bahwa itu ada dua kondisi permukaan bumi yang berbeda. Seperti daerah pegunungan yang tidak banyak dihuni oleh manusia, yang tampak adalah hewan dengan bentang alam sungai. Kemudian yang di sebelah kiri itu adalah bentang alam buatan, di mana itu dihuni oleh manusia. Berikutnya, lapisan air. Yang kalian lihat di sini adalah permukaan bumi yang di atasnya dipenuhi oleh es yang mencair. Kemudian terlihat ada kapal yang berisi manusia untuk melakukan ekspedisi ataupun untuk mencari ikan. Di dalam perairan ada makhluk hidupnya yang tampak itu juga ada ikan. Biasanya di atasnya itu ada penguin, ada beruang kutub, dan seterusnya. Lapisan berikutnya adalah udara. Lapisan udara atau atmosfer, di sini akan ada burung ataupun serangga yang bisa terbang, kemudian ada virus atau bakteri yang tinggal di udara. Ya, mengapa bisa tersebar? Misalnya, mengapa beruang kutub tidak terdapat di daerah tropis? Itu ada beberapa sebab. Ada dua yang memungkinkan persebaran flora fauna di dunia ini, yaitu yang pertama adalah tekanan populasi. Ya, tekanan populasi maksudnya adalah bahwa terdapat populasi yang semakin banyak, ya, kalau dapat mencukupi kebutuhan makanan. Tetapi kalau misalnya kebutuhan makan itu tidak tercukupi di suatu daerah, ya, ini agar terjadi kelangsungan hidup, populasi tertentu yang memerlukan makanan tadi harus pindah ke daerah lain, di mana daerah lain itu menyediakan kebutuhan makanannya. Ya, contohnya, misalnya di luas 1 hektar itu cukup untuk dihuni populasi kambing sebanyak 50 ekor. Tetapi 5 tahun berikutnya populasi tadi berkembang, sehingga rumput yang ada di wilayah seluas 1 hektar tadi tidak mencukupi. Bagaimana agar kebutuhan pangan dari kambing yang bertambah banyak itu bisa mencukupi? Maka populasi kambing harus pindah mencari habitat lain atau tempat hidup lain yang terdapat makanannya. Paham ya ini ya? Kemudian yang kedua, perubahan habitat. Misalnya perubahan habitat ini bisa disebabkan oleh bencana alam. Banjir, maka faunanya berpindah, atau gunung meletus, faunanya berpindah, atau tidak cocoknya suatu spesies, ya, karena sudah merasakan misalnya kegersangan atau iklimnya tidak enak untuk ditempati, maka dia akan berpindah mencari tempat yang lain. Jadi paham mengapa binatang atau flora dan fauna itu bisa
tersebar di wilayah lain. Kemudian, bagaimana mereka pindah? Apakah pakai transportasi seperti manusia? Tidak. Mereka berpindah dengan sarana persebaran. Yang pertama udara. Misalnya kalau makhluk hidup itu faunanya misalnya ya dalam hal ini fauna atau flora tadi ringan, dia bisa melalui udara, diterbangkan oleh angin. Kalau air, kalau dia bisa berenang. Kemudian kalau lahan, misalnya dia kekuatan untuk berpindah melalui lahan itu melalui jalan di darat atau membuat liang untuk berpindah ke suatu tempat. Dan yang berikutnya, yang terakhir ini adalah pengangkutan oleh manusia. Tidak sengaja diangkut. Atau misalnya sapi dari Blitar pindah ke Pekalongan karena orang Pekalongan membutuhkan untuk acara kurban dan seterusnya. Demikian cukup untuk kali ini ya. Pelajari materi berikutnya untuk pertemuan berikutnya dan tugas akan saya sampaikan lewat daring di laman tugas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.